Ya, selamat sore bagi kita semua dimanapun kita berada. Kita akan masuk dalam tema kita yaitu jaminan keselamatan dalam perspektif Allah Tritunggal. Dan ini bahannya sebetulnya sangat banyak sekali Bapak Saudara. Dalam waktu yang kurang lebih 1,5 jam ini, saya coba memadatkan dan biarlah kita nanti bisa mengembangkan lagi, melihat dari berbagai macam buku, dan bisa juga membawa kita untuk semakin mendalami firman, untuk kita makin terkagum-kagum akan anugerah keselamatan dan jaminan keselamatan daripada Allah Tritunggal. Saya mengajak kita membaca firman dari Yohanes 10 ayat 28-30. Saya akan membacakan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa satu. Ya. Mereka pasti tidak akan binasa. Garis bawah itu lihat, sampai selama-lamanya. Ya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Roma 8 ayat 28-30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, ini Vikaris Tommy sudah membahas ya. Jadi ini jelas dalam PA kita sudah mengerti bahwa Allah turut bekerja ya untuk mendatangkan kebaikan berkaitan dengan program Tuhan ayat 29. Supaya kita makin lama makin serupa dengan Kristus di dalam setiap programnya. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga akan dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka juga akan dimuliakannya. Jadi termasuk ayat 30, ini semacam kayak ordo salutis, urutan program Tuhan, membentuk kita sampai tujuan akhir kita dimuliakan. Efesus 2 ayat 6-8. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Yang ayat 7, perhatikan di situ. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ini keluar lagi kata kebaikan-Nya, di mana kita diubah oleh Tuhan untuk kita memang memiliki hidup yang kekal. Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Ya. Ia mempunyai hidup yang kekal. 2 Korintus 1 ayat 21-22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Kita masuk dalam pendahuluan. Seseorang yang sudah percaya pada Kristus melalui ujian waktu karena dosa, penderitaan, kesulitan hidup, kenikmatan hidup, dan pikiran, akhirnya murtad. Benarkah pernyataan di atas atau sesuatu yang mungkin kita bisa lihat dari orang sekitar kita yang juga akhirnya bisa mengalami seperti ini? Tapi benarkah ini menunjukkan bahwa keselamatan bisa hilang? Jika keselamatan tidak dapat hilang atau sekali selamat tetap selamat, bagaimana dengan seseorang yang katanya orang Kristen
tapi sikap hidupnya maunya bebas atau tidak taat pada perintah Allah. Nah, ini ekstrim yang kita bisa lihat. Ada orang yang beranggapan jadi salah karena dia begitu percaya bahwa keselamatan tidak bisa hilang, tetapi akhirnya sikapnya maunya bebas. Apakah orang seperti ini atau yang tidak taat kepada perintah Alkitab seperti ini bisa diselamatkan? Atau memang dia tidak punya iman yang menyelamatkan? Nanti kita pelajari. Dan jika keselamatan bisa hilang, bagaimana dengan damai sejahtera yang ia miliki daripada Kristus? Karena Alkitab berkata dengan jelas, pada waktu kita percaya kepada Kristus, damai Kristus memenuhi hati kita. Dan kita dimeteraikan oleh Allah Roh Kudus. Jadi apakah hal ini akan membuat ia selalu khawatir akan kehilangan keselamatannya selalu? Nah, ini kita akan pelajari, saudara. Jadi bagaimana dengan pandangan-pandangan Arminian yang menekankan bahwa keselamatan bisa hilang? Apakah ini akan membuat orang Kristen akhirnya menghidupi daripada imannya dalam kekhawatiran, ketakutan karena keselamatannya akan hilang? Kita masuk dalam pembahasan kita yang pertama. Mengapa iman percaya kita pada Tuhan Yesus perlu dijamin oleh Allah Tritunggal? Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, di dalam kita hidup dalam dunia yang selalu berubah dan mengalami banyak bentuk yang harus juga senantiasa ada satu penyesuaian. Apalagi ada ancaman alam, ancaman daripada segala sesuatu, membuat apapun yang kita lakukan dalam dunia yang berubah dan penuh tantangan ini butuh jaminan. Dan penjamin itu adalah yang sempurna, yang pasti tidak gagal. Nah, di dalam akan aspek Alkitab mengatakan kepada kita, ketika kita perlu dijamin, penjamin kita adalah Allah Tritunggal itu sendiri. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Pribadi daripada ketiga Allah Tritunggal ini adalah sempurna. Dan apapun yang mereka kerjakan semua tergenapi. Dan Allah Tritunggal tidak pernah gagal dalam setiap rancangannya. Jadi ketika Alkitab mengajarkan kepada kita, keselamatan bukan berdasarkan kekuatan diri kita, tapi berdasarkan daripada seluruh anugerah Tuhan. Ini menunjukkan kepada kita, saudara, kita pada intinya adalah manusia yang lemah dalam keinginannya. Nah, di dalam bagian ini, saudara, kenapa di sini dikatakan kita lemah dalam keinginannya? Kita tahu penebusan Yesus Kristus sudah mematikan potensi dosa dan kuasa dosa dalam diri kita. Tetapi perlu kita garis bawahi bahwa dosa itu masih hadir di dunia. Jadi dalam bagian ini, saudara, kita bisa melihat bahwa keinginan kita ada dalam dunia itu masih kuat. Nah, disinilah maka saudara kita membutuhkan daripada firman yang senantiasa memenuhi daripada hidup kita, dan keselamatan kita tidak akan hilang pada waktu keinginan kita melampaui daripada iman kita. Dan keinginan kita melampaui daripada kesucian Tuhan. Kenapa? Karena ada kuasa dan perlindungan Tuhan. Nah, mari kita melihat Yudas 1 ayat 24. Ya. Dikatakan demikian, maka bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Jadi Allah Tritunggal, Dia Allah yang berkuasa untuk bagaimana menopang kita supaya kita tidak jatuh hanya karena dosa kita. Kita tidak akan terjatuh karena keinginan kita yang kuat dalam mencapai apapun juga mau menghalalkan cara. Jadi artinya dalam bagian ini kita percaya ada peran daripada Allah Roh Kudus yang akan menegur hati kita, yang akan menyucikan hati kita, yang akan memperbarui kita. Yang kedua, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda. Ya, membawa kamu dengan tak bernoda. Jadi ada satu program Tuhan akan memelihara kita untuk sampai saatnya kita mati, kita adalah mati di dalam Kristus, bukan mati di dalam dosa. Dan kita sudah mati terhadap dosa-dosa kita. Yang ketiga di sini katakan penuh gembira di hadapan kemuliaannya. Jadi artinya saudara, secara eskatologi di sini kita diingatkan bahwa ada program Tuhan, kita akan menjadi orang yang memenuhi standar dalam nilai keselamatan karena Allah Tritunggal menopang kita dan memelihara kita. Jadi kita lemah ketika kita ada dalam keinginan kita. Kita lemah ketika kita ada dalam seluruh pusat daripada diri kita sendiri.
Tapi kita bisa menjadi kuat ketika kita di dalam Kristus. Dan kita bisa menjadi pemenang ketika iman mengarahkan terus kepada nilai salib Kristus. Yang kedua, mengapa iman percaya kita pada Kristus perlu dijamin oleh Allah Tritunggal? Yang kedua, manusia lemah dalam usahanya. Jadi di sini saudara, kita pernah juga mungkin membahas dalam aspek PA pribadi, apa yang dikatakan Yeremia, seluruh usaha manusia, seluruh usaha raja-raja yang coba kompromi terhadap raja lain, ingin menghadapi daripada kelompok-kelompok mulai daripada Nebukadnezar, semuanya akan gagal. Manusia dalam kekuatannya berpikir bisa gagal. Manusia dalam setiap pengalamannya bisa gagal. Manusia dalam setiap daripada hidupnya mengandalkan kekayaan bisa gagal. Jadi apa yang dirancang manusia kelihatannya baik. Di ujung-ujungnya kata firman Tuhan Yeremia bisa maut. Nah di sini pun dikatakan saudara, setiap usaha kita, baik yang berkaitan dengan hal bersifat praktis, baik usaha kita berkaitan dengan nilai-nilai kerohanian kita, jikalau semuanya berdasarkan kekuatan kita, aspek nilai asketisme kita tanpa Kristus, semuanya bisa gagal. Jadi apa yang tadi kita baca dalam Roma 8 ayat 28-30, itu mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan sudah punya program. Ketika Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan untuk memproses kita sesuai dengan serupa dengan gambar Allah, maka di situ kita melihat seluruh turut campur Tuhan itu 100% karena belas kasihan Tuhan atas kita yang memang lemah. Jadi dalam bagian ini saudara, kita percaya sekali bahwa ketika kita bisa suci, itu pun anugerah. Ketika kita bisa saleh, itu pun anugerah. Ketika kita bisa taat setiap hari baca Alkitab, itu pun anugerah. Ketika kita bisa menghidupi firman, itu pun anugerah. Ketika kita boleh menjalankan tugas pelayanan kita, pekabaran Injil kita, semuanya itu pun itu anugerah. Jadi kembali lagi saudara, semua hanya karena belas kasihan Kristus. Nah kita melihat saudara, pada waktu peristiwa daripada Ayub dicobai oleh setan, ada dua tahap. Pertama kehilangan anaknya dan hartanya. Tahap kedua Ayub kehilangan daripada kesehatannya. Maka kita melihat tahap pertama, tahap kedua Ayub itu begitu kuat. Tapi mulai pada waktu dia mendengar nasihat daripada teman-temannya, dan kita lihat sikap Ayub justru menunjukkan dia seperti minta dibalikin kepada sesuatu yang memang lebih baik aku tidak lahir saja. Ada satu pertanyaan, kenapa aku lahir jikalau aku menghadapi penderitaan? Kenapa aku lahir jikalau aku boleh melihat semua kesakitan ini? Nah di dalam bagian ini saudara kita lihat, sehebat-hebatnya Ayub pun disebut orang yang saleh. Bahkan iblis pun tahu, diberitahu sama Tuhan dia orang yang saleh. Tetap dalam usahanya untuk dia menemukan mengapa dia diizinkan Tuhan mendapatkan seluruh nilai pencobaan itu. Tidak dapat. Jadi dalam bagian ini saudara, ketika kita ada kesulitan, ketika kita ada penderitaan, berdasarkan kekuatan diri kita, usaha kita, bahkan nasihat-nasihat teman, jikalau semua tidak dikaitkan introspeksi ke dalam dan dikaitkan dengan program Tuhan untuk diri kita, kita tidak akan menemukan titik temu. Nah di situ kita melihat akhirnya Ayub diizinkan Tuhan terus mengalami pergumulan lepas pergumulan itu. Sampai titik di mana dia menemukan Tuhan, mengenal Tuhan, baru terjadi pemulihan. Nah di sini saudara kita melihat ada nilai di mana kita sebetulnya bukan orang yang terhilang dalam Tuhan. Kita adalah orang yang sedang diizinkan Tuhan mengalami kesulitan, supaya kita memohon terus belas kasihan Tuhan. Tapi pada waktu kita memohon belas kasihan Tuhan, di situ ada upaya kerendahan hati untuk kita terus mau mencari Tuhan, untuk menemukan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita berdasarkan usaha kita, dalam kerohanian kita, tanpa baca Alkitab, hanya menyiksa diri, giat dalam pelayanan, tapi tidak pernah menghidupi firman, punya target rohani, kita punya target kerja, kita punya target usaha, tapi tidak pernah dikaitkan dengan target pelayanan. Semuanya bisa bersifat sia-sia. Jadi kita percaya sekali saudara, terkadang Alkitab memberitahu kepada kita, apa yang kita rancang,
justru tidak terlaksana. Kadang-kadang apa yang tidak kita rancang, tetapi apa yang kita kerjakan di dalam nilai ketaatan kita, kadang-kadang Tuhan memperlihatkan seluruh program Tuhan yang lebih indah daripada apa yang kita rancang. Dan kadang-kadang yang kita rancang juga bisa gagal, karena aspek kita adalah manusia yang lemah dalam usaha kita. Dalam Yakobus pun dikatakan, ada seorang usahawan yang begitu punya keyakinan yang begitu hebat, overconfident. Dia begitu yakin pergi ke negeri sana, ke negeri sini. Dan dia sudah atur seluruh program dia, berapa minggu, berapa bulan, dia akan mendapatkan untung. Dia begitu sombong dengan usahanya. Dia begitu percaya dengan setiap pengalamannya. Alkitab mengatakan, akhirnya orang itu belum pergi pun sudah mati. Kenapa? Karena seluruh hidup kita ada di tangan Tuhan, bukan dalam seluruh kekuatan diri kita. Nah, di sini saudara mengajarkan kepada kita, jadi mengapa kita butuh dijamin? Dan kenapa kelompok Arminian mengatakan bahwa jaminan keselamatan adalah setiap usaha kita, effort kita. Dan kenapa setiap keselamatan kita jaminannya adalah spiritual kita? Nah, di sini saudara menunjukkan kepada kita kelompok Arminian daripada Yakobus itu, saudara. Itu mengajarkan kepada kita seolah-olah keselamatan itu pusatnya adalah diri kita. Karena pusatnya diri kita, kita berespon terhadap Injil, maka seluruh nilai usaha kita, effort kita, berkaitan dengan sikap rohani kita, dan juga respon daripada kesalahan kita, itulah yang menjamin. Nah, ketika kita manusia yang lemah dalam keinginannya, kita manusia yang lemah dalam setiap usaha kita, menjamin diri kita sendiri yang lemah, ini logikanya tidak masuk akal. Jadi bagaimana kita yang lemah menjamin diri kita yang lemah? Ini pasti tidak mungkin terjadi. Jadi oleh karena itulah saudara, untuk mengetahui ini lebih jauh, maka kita harus membahas ini secara perlahan-perlahan. Nah, kita melihat bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita tentang jaminan keselamatan, yang dimana semuanya bisa dilihat dari perspektif dari pekerjaan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan di sini kita akan melihat bagian yang pertama, yaitu jaminan keselamatan daripada Allah Bapa. Jadi bukan dari usaha kita, effort kita. Bukan daripada sikap kerohanian kita, ketaatan kita yang bersifat antroposentris. Jawabannya tidak. Nah, di sini kita melihat jaminan keselamatan dari Allah Bapa. Pertama, jaminan dari rencana dan program kekalnya. Tadi kita sudah baca Roma 8 ayat 28-30. Silakan Bapak Saudara nanti juga baca Efesus 1 ayat 3 dan 11. Efesus 2 ayat 7. Di dalam bagian ini saudara, kita percaya sekali bahwa Allah Tritunggal memprogram seluruh kehidupan kita dan dunia di dalam seluruh nilai kesempurnaannya. Apa artinya saudara? Artinya, ketika Allah yang sempurna mencipta kita baik adanya, dan Allah memberikan kepada kita kebebasan, dan akhirnya manusia jatuh dalam kebebasannya, akhirnya manusia tidak lagi menjadi baik dalam image of God-nya. Dan pertanyaan kita, apakah Allah yang sempurna dalam nilai programnya ini menunjukkan Allah yang gagal karena ciptaannya akhirnya jatuh dalam dosa? Allah yang sempurna memberikan kebebasan manusia, dan akhirnya manusia salah menggunakan kebebasan jatuh. Tetapi dalam aspek nilai anugerah Tuhan dan program Tuhan, Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan mempersiapkan semua solusi bagaimana manusia kembali mendapatkan satu nilai kekuatan, satu nilai privilege keselamatan dalam Yesus Kristus untuk kembali berjalan dalam program Tuhan sampai dengan tujuan Tuhan itu tercapai. Jadi di dalam bagian ini saudara, kesempurnaan Tuhan mau digagalkan oleh nafsu setan. Untuk bagaimana seluruh rencana daripada umat pilihan itu akan gagal. Kesempurnaan Tuhan, Dia akan mengutus anak yang tunggal yang sempurna yang suci, juga mau digagalkan oleh setan. Tapi kembali Alkitab mencatat semuanya tidak bisa. Jadi dalam bagian ini saudara, kita percaya Allah Bapa adalah Allah yang sempurna, Allah yang kekal, Allah yang tidak pernah berubah. Seluruh rancangannya tidak mungkin gagal karena diri kita,
Rancangan tidak mungkin gagal karena setan. Dan rancangan tidak mungkin gagal karena dunia dalam perubahannya. Dan yang kedua, jaminan daripada kuasanya. Nah, di dalam bagian ini saudara, silakan saudara nanti baca dari Yohanes 10 ayat 29. Sebagian sudah kita baca. Roma 4 ayat 21, Roma 8 31 39, Roma 14 ayat 4, 1 Korintus 1 ayat 8 sampai 9, Efesus 3 ayat 20, Filipi 1 ayat 6, 2 Timotius 1 ayat 12, dan 2 Timotius 4 18, Ibrani 7 ayat 25, 1 Petrus 1 ayat 5, dan Yudas 24. Di dalam bagian ini saudara, apapun yang diberikan Bapa kepada Kristus, maka Kristus mengatakan tidak ada kuasa manapun yang bisa merebut daripada tangannya. Pertanyaan kita, saudara. Di sini Alkitab ingin memberikan penjelasan kepada kita. Allah Bapa adalah Allah yang berkuasa, melampaui kuasa apapun juga, termasuk kuasa setan dan kuasa alam. Maka ketika kita sebagai umat pilihannya sudah diberikan oleh Allah Bapa kepada Kristus, dan di dalam Yohanes 10 digambarkan kita ada di tangan daripada Yesus Kristus yang kuat, yang perkasa, yang tidak pernah berubah. Maka dalam bagian ini saudara dikatakan itu memberikan kepada kita satu kiasan, saudara. Jikalau kita ada di tangan daripada Allah, daripada pribadi kedua Yesus Kristus, maka tidak ada kuasa manapun yang bisa merebut. Nah, di sini saudara menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah pencipta. Kita yang dicipta yang sudah jatuh dalam dosa, maka dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Maka ketika kita menjadi ciptaan yang baru, kita memperoleh satu keselamatan, maka keselamatan kita sebagai anugerah, ini ada kuasa Tuhan yang menopang. Ini ada kuasa Tuhan yang menjaga. Ini ada kuasa Tuhan yang tidak mungkin gagal, saudara. Kita tahu dalam nilai pekerjaan ada yang disebut namanya penjaga. Penjaga akan nilai kantor, penjaga pabrik, penjaga akan ternak. Kenapa butuh penjaga? Karena ada pencuri. Kenapa butuh penjaga? Karena ada orang-orang jahat. Tetapi saudara, kejahatan sekarang juga bisa cybernet. Jadi ketika seluruh kantor juga diprogram, bagaimana diatur supaya program itu tidak kejebolan, itu punya mereka orang yang bekerja menjaga secara sistem daripada nilai daripada IT. Karena ada orang-orang yang sangat pandai untuk bagaimana menelan atau mengambil akan setiap data dan bisa memanipulasi. Tetapi saudara, sehebat-hebatnya Sapam, sehebat-hebatnya orang yang bekerja sebagai guard di IT, bisa kecolongan, bisa kejebolan, saudara. Tetapi saudara, dalam bagian ini, Allah kita adalah Allah pencipta, Allah yang sempurna. Kuasanya tidak pernah bisa digagalkan oleh kuasa apapun juga sebagai ciptaan Dia. Jadi dalam bagian inilah saudara kita percaya sekali bahwa keselamatan kita itulah keselamatan yang bersifat kekal. Yang ketiga, jaminan daripada kasih-Nya. Kita diselamatkan di dalam nilai anugerah daripada kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan tidak pernah berubah. Jadi apa yang dikatakan dalam Roma 5 ayat 7 sampai 11, Roma 8 ayat 31 sampai 33 menunjukkan kepada kita kasih Tuhan adalah kasih yang aktif. Kasih yang aktif adalah kasih yang akan melengkapi kita. Kasih yang akan mengingatkan kita. Kasih yang akan terus mengarahkan kita untuk bagaimana kita bisa melewati setiap tantangan, setiap kesulitan. Dan di dalam kasih-Nya saudara, Dia akan senantiasa melengkapi kita supaya kita tidak terjatuh dalam dosa. Dan jikalaupun kita akhirnya jatuh secara praktis, bukan kita berarti jatuh secara nilai esensi iman keselamatan kita. Tapi kita jatuh dalam menghidupi keselamatan kita. Tapi kembali lagi saudara, jaminan daripada kasih-Nya, Dia akan mengingatkan kepada kita akan seluruh anugerah Tuhan untuk kita boleh kembali kepada Dia. Dan pada waktu kita kembali kepada Tuhan, kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Akan selalu sama, saudara. Dan kasih Tuhan tidak pernah habis untuk bagaimana Dia memberikan kepada kita satu pengampunan demi pengampunan.
untuk kita kembali hidup terus meningkat kerohanian kita dalam takut akan Dia. Jaminan dari kesetiaannya memurnikan kita yang adalah miliknya. Ibrani 12 ayat 1 sampai 11. Secara singkat mengajarkan kepada kita ada satu gambaran Dia adalah Bapa, kita adalah anak. Dan dikatakan dalam bagian itu, Bapa akan membentuk kita menjadi anak yang kuat. Bukan anak gampangan, bukan anak murahan. Jadi ketika Bapa akan membentuk kita menjadi anak yang sungguh berkualitas, bukan anak gampangan, bukan anak murahan. Dalam Ibrani 12 dikatakan, Dia bisa mendisiplin kita. Bahkan tidak segan-segan dikatakan Dia bisa memukul kita. Dia bisa menghajar kita. Jikalau kita menjadi anak yang nakal secara rohani. Ini membuktikan kepada kita, saudara, kita mau bebas untuk menikmati dosa. Kita mau berpikir begitu rupa, sampai seolah-olah kita mungkin mau disesatkan, tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita mau akhirnya terjebak dengan kesesatan hidup. Di dalam bagian ini, saudara, sebelum dan setelah engkau jatuh, di situ dikatakan Allah Bapa bisa turut campur, mendisiplin kita, menghajar kita. Apa yang dihajar? Mungkin yang dihajar pertama adalah apa? Hati nurani kita. Apa yang dihajar kedua? Mungkin damai sejahtera kita. Apa yang dihajar ketiga? Mungkin ketenangan kita. Tetap tidak bertobat, apa yang dihajar? Mungkin kehidupan kita. Apalagi dihajar? Mungkin bisnis kita, pekerjaan kita, studi kita, usaha kita, dan seluruh program-program kita. Jadi dalam bagian ini, Allah akan senantiasa bisa memakai akan hajarannya, pendisiplinannya. Untuk apa, saudara? Kembali membentuk kita menjadi anaknya yang berkualitas. Dan melalui hajaran Tuhan, didikan Tuhan, disiplin Tuhan, akhirnya kita menghasilkan buah kebenaran, buah damai sejahtera. Di sini, saudara, kita belajar. Allah itu setia. Justru Allah itu mau memurnikan kita. Jadi bukan Allah memanjakan kita. Justru Allah ingin membuat kita menjadi anaknya yang berkualitas. Bukan murahan, bukan gampangan. Jadi dalam bagian inilah, saudara, jikalau ada orang sungguh-sungguh Kristen, dia jatuh dalam dosa, dia tidak punya perasaan bersalah, dan dia tidak akhirnya menang terhadap dosa itu, maka imannya perlu dipertanyakan. Jadi dalam bagian inilah, saudara, jelas sekali bahwa Allah Bapa akan senantiasa melihat setiap anak-anaknya. Allah Bapa akan senantiasa memantau akan setiap kita dimanapun kita berada. Dan jikalau kita keluar daripada jalur Tuhan, Tuhan bisa memakai akan cara dan kuasa dan hikmat-Nya menghantar kita kembali kepada jalur yang benar. Dan yang kelima, jaminan daripada janjinya untuk memelihara kita. Nah, perjanjian ini tidak dapat rusak, apalagi ditiadakan oleh kegagalan manusia. Jadi dengan demikian Allah menjanjikan hidup yang kekal. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 15 dan 16, 1 Timotius 1 ayat 16, dan silakan di rumah bandingkan Yeremia 31, 35 sampai dengan 40. Bahwa ada pembaruan yang kontinu yang Tuhan berikan untuk kita selalu menjadi orang yang baru di dalam Dia. Jadi dalam bagian ini, saudara, luar biasa. Allah memberikan janji memelihara kita. Dan Allah selalu memantau kita. Allah selalu memberikan solusi kepada kita. Dan Allah selalu memberikan kepada kita selalu suntikan energi rohani, saudara. Melalui apa? Melalui firman yang dimana kita senantiasa diarahkan untuk senantiasa menikmati Dia selalu, saudara. Nah, jadi dalam bagian inilah, saudara, jaminan daripada janji Allah itu sempurna, itu baik, itu manis, itu kekal. Dan Dia mendatangkan kesejukan hati kepada kita. Jadi tidak akan digagalkan oleh karena kelemahan kita, karena dosa kita, karena ketidaktahanan kita menghadapi penderitaan dan kesulitan, atau ketidaktahanan kita menghadapi kenikmatan, kekayaan, kekuasaan, dan kepopuleran, dan yang lain sebagainya. Jadi dalam bagian inilah, saudara, Tuhan dalam nilai janjinya, Dia akan menggenapinya. Dan saya akan memberikan penjelasan di bawah ini.
Dengan jaminan tersebut, kegagalan umatnya melakukan tugasnya tidaklah menjadi masalah bagi Allah. Apa artinya, saudara? Ketika kita lahir baru, Tuhan ingin membentuk kita. Dan ketika Allah ingin membentuk kita, kita punya kebebasan. Nah, di dalam kebebasan itulah Tuhan ingin kita menjadi anak yang bertanggung jawab dalam nilai kebebasan rohani kita di tengah-tengah kebebasan dunia. Jadi ketika kita diizinkan Tuhan dalam ruang dan waktu jatuh. Tapi itu jatuh dalam nilai praktis. Bukan berarti jatuh dalam nilai iman esensimu yang punya iman keselamatan dalam Kristus. Dan pada waktu engkau jatuh dalam dosa praktis, bukan berarti imanmu keselamatan dalam Kristus itu hilang. Bukan. Dan ini adalah sesuatu yang wajar. Tapi kembali lagi, Allah bisa memanggil kita. Allah bisa mengingatkan kita untuk kembali kepada Dia. Jadi dalam kalimat yang kedua, Ia berkuasa menggenapkan tujuan rencananya bagi kita. Jadi apa yang tercatat dalam 2 Timotius 1 ayat 12, Yudas 24 yang tadi kita sudah baca, kita sudah reference, juga Yohanes 10 ayat 28, 29, Filipi 1 ayat 6, ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita jatuh dalam kelemahan kita jatuh dalam pikiran kita jatuh dalam perasaan kita, Allah punya kuasa untuk bagaimana menarik kita kembali, saudara. Ya, dan Allah punya kuasa bagaimana mengembalikan kita untuk kembali memandang Dia. Jadi tak ada kuasa atau makhluk yang bisa menghalangi atau menyebabkannya gagal. Ini seperti Yesaya 46 ayat 10, saudara. Jadi dalam bagian ini, saudara, jelas sekali, saudara, bahwa pekerjaan daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, janjinya itu sempurna. Dan janjinya pasti tergenapi. Dan janjinya itu Dia akan senantiasa bekerja dalam setiap kehidupan kita. Untuk bagaimana mendatangkan setiap kebaikan dalam kehidupan kita. Untuk kita kembali serupa dengan program Dia.